Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, saya Dr. Hifni, saya dokter di PT SBI. Ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya terkait wabah COVID ini. Bila teman-teman karyawan merasa tidak sehat, baik itu berupa flu, batuk, pilek, atau demam, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah pertama tenang, jangan panik. Pastikan kondisi demamnya apakah benar demam atau hanya perasaan saja. Ukur temperatur suhu tubuh. Sudah berapa suhu tubuh? Kalau dia di atas 37,5, oke, wajar kita bilang bahwa itu adalah gejala demam. Tapi kalau di bawah 37,5 belum, ya. Kemudian kita pastikan juga bahwa apakah gejala-gejala ini benar-benar gejala yang sifatnya objektif atau hanya perasaan kita saja. Kalau memang itu adalah gambaran yang objektif di mana suhunya memang tinggi ya di atas 37,5, kemudian ada radang tenggorokan dan pilek, baru badan pegal-pegal yang kita rasakan ya, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita buktikan. Yang pertama kita lakukan adalah jangan panik. Kita ingat-ingat bahwa apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Kalau katakanlah kita sebelumnya melakukan aktivitas yang bisa membuat kita sakit, contoh sepertinya kita habis berenang atau kita habis banyak makan minum es, bisa jadi itu adalah memang efek dari kita melakukan aktivitas itu atau kita habis memakan makanan itu yang membuat kita jadi sakit. Ya, jangan terlalu panik, berprasangka baik dulu aja. Ya, kita bisa gunakan obat-obatan yang dijual bebas ya untuk mengatasi keluhan kita ya, baik itu keluhan demam maupun itu keluhan lainnya ya, dan kita laporkan kondisi ini ke dokter perusahaan ya, dengan kita lakukan komunikasi by phone ya, kita informasikan semua hal itu ke dokter. Insya Allah dokter akan memberi saran masukan yang khusus cocok buat teman-teman sekalian ya, karena belum tentu saran yang untuk orang lain cocok buat teman-teman sekalian, karena tentunya ada faktor umur, ada faktor resiko lain, misalnya katakanlah penyakit yang memang sudah ada ya, seperti apakah memang sudah ada penyakit diabetes, ataukah sudah ada penyakit darah tinggi, atau ada penyakit penyerta yang lain yang mungkin akan membuat penanganannya agak berbeda. Itulah yang perlu teman-teman pahami, sehingga konsultasi ke dokter ya, dan jangan panik menjadi sesuatu hal yang penting. Dan setelah konsultasi itu, ikuti semua saran, ikuti semua anjuran yang dokter sampaikan, sehingga kita akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Tidak panik dan kita tidak menjadi salah arah ya. Contoh misalnya kalau kita panik, kita ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit rumah sakit itu pun sebetulnya bukan sesuatu yang tempat yang cukup aman ya. Karena di sana bisa jadi kita akan kontak dengan orang-orang yang memang sudah ada risiko ya, seperti itu ya. Jadi pastikan tetap tenang, jangan panik, hubungi dokter yang memang sudah menjadi dokter keluarga Anda, dokter perusahaan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan saran-saran yang sesuai dengan diri Anda. Demikian pesan saya. Terima kasih.